Di demo ini saya akan menjelaskan teknik mencari jalur dan bagaimana melakukan jumper. Untuk mengetahui baik tidaknya suatu jalur, diperlukan suatu alat ukur avometer. Dengan menggunakan avometer, kita dapat mengetahui baik tidaknya suatu jalur menggunakan fasilitas pengukuran resistansi. Pada prinsipnya, pengukuran resistansi atau tahanan adalah mengukur besarnya arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Makin kecil nih resistansinya, maka makin besar arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Akan tetapi bila resistansinya tinggi, maka makin kecil arus yang mengalir kepada rangkaian tersebut. Maka untuk keperluan ini diperlukan sumber arus. Tapi perlu Anda ketahui bahwa dalam avometer sendiri terdapat sumber arus yang berasal dari sebuah batu baterai yang disimpan dalam avometer itu sendiri, sehingga pada waktu pengukuran arus akan mengalir pada suatu rangkaian atau komponen. Sebelum melakukan pengukuran, sebaiknya kita mengkalibrasi terlebih dahulu avometer yang akan kita gunakan. Pastikan posisi jarum avometer telah menunjukkan seperti ini, 0 bila Anda menghubungkan kedua test probe ini, hitam dan merah dihubungkan secara langsung seperti ini, avometer harus menunjukkan pada 0 Bila tidak, maka Anda perlu mengatur adjustment ini ke arah kiri atau ke kanan sehingga jarum avometer menunjukkan kepada 0 Penunjukan jarum ini kepada 0 ini, maka tidak terdapat suatu resistansi atau tahanan dalam suatu rangkaian atau biasa disebut dengan short atau loss. Karena tentu saja di sini saya menghubungkan langsung, dikonekkan langsung, maka avometer akan menunjukkan 0. Untuk bahan praktek, di sini saya menggunakan handphone Nokia NGKD. Sebagai contoh kasus, di sini saya akan mempraktekkan cara mencari jalur SIM card. Mencari jalur SIM card dan juga mengetahui apakah jalur tersebut bagus atau tidak. Walaupun Anda di sini walaupun saya ini sekarang hanya menjelaskan cara pencarian dalam SIM card saja, tetapi bila Anda telah paham dengan praktek yang dijelaskan kali ini, maka Anda akan mudah dalam pencarian jalur yang lainnya. Baiklah, kita akan mulai. Pertama kali saya akan mempraktekkan cara menganalisa atau mengukur nilai resistansi pada kaki-kaki SIM card ini. Di sini kita akan mengetahui apakah jalur-jalur ini baik atau tidak. Avometer yang akan kita gunakan, rubah kalibrasi ini, selektor ini kepada kali 1. Kali 1 ini sangat umum digunakan untuk mengecek suatu jalur, karena kali 1 ini avometer tidak begitu terlalu peka, karena biasanya rangkaian yang akan menuju kepada komponen eksternal biasanya memerlukan arus yang besar. Pertama kali, test probe yang warna hitam kita hubungkan kepada bagian ground, bebas di mana saja, yang penting ground. Sekarang test probe yang warna merah saya akan hubungkan kepada kaki yang pertama.
Dan kita lihat penunjukan avometer ini. Oke, avometer menunjukkan suatu nilai resistansi. Tentunya nanti nilai resistansi pada kaki-kaki ini akan berbeda, dikarenakan di sini saya hanya menggunakan avometer simulasi. Jadi suatu nilai ini jangan dulu Anda pedulikan. Yang penting di sini Anda mengetahui bahwa ada terdapat arus yang masuk kepada jalur SIM card ini. Sekarang saya akan hubungkan kepada jalur yang kedua. Ada terdapat resistansi, maka jalur tersebut bagus. Kita coba yang ketiga, jalur bagus. Kita coba bagian ini, jalur bagus. Coba yang bagian tengah, tidak ada, tidak bergerak sama sekali. Maka bila jarum ini tidak bergerak sama sekali, diam, maka jalur ini atau pin ini dia tidak mempunyai jalur aktif yang akan terhubung langsung kepada suatu rangkaian. Tetapi jalur ini adalah jalur buntu. Walaupun demikian, kita perlu mencurigai mungkin saja jalur ini buntu dikarenakan terdapat jalur yang putus. Atau mungkin saja memang jalur ini adalah jalur buntu yang memang dari rangkaian dari sananya memang ini tidak dihubungkan. Oleh karena itu kita dapat melihatnya pada buku skema. Kita lihat pada skema diagram. Tadi kita ukur yang bagian tengah yang ini. Dan jelas dalam skema diagram ini menunjukkan bahwa kaki yang tengah ini, yang kaki 6, ini adalah kaki kosong. Anda dapat lihat di sini. Untuk VPP ini tidak aktif. Maka tadi kita ukur di sini, avometer tidak menunjukkan suatu nilai resistansi atau jarum ini hanya diam saja. Ini adalah hal yang wajar karena seharusnya, karena memang tidak terdapat jalur aktif di dalam kaki yang tengah ini. Oke, selanjutnya saya akan mengukur bagian yang ujung. Dan avometer menunjukkan nilai 0 ohm. Hal ini menunjukkan bahwa kaki ini adalah kaki ground. Kenapa? Karena tadi jalur hitam ini, test probe ini saya hubungkan kepada ground, yang merah saya hubungkan kepada pin ini, dan avometer menunjukkan pada 0 ohm, maka di sini tidak menunjukkan adanya suatu tahanan atau resistansi. Seperti yang tadi bahas di awal, jika menunjukkan seperti ini berarti jalur tersebut adalah jalur loss atau terhubung langsung dari sini ke ground. Dengan pengukuran seperti tadi, maka jalur-jalur tersebut adalah normal, tidak masalah. Akan tetapi bila handphone memang tidak dapat membaca kartu SIM, mungkin saja kerusakan terdapat pada IC-nya. Jadi bukan pada jalurnya yang bermasalah, yang putus. Dan bagaimana bila yang tadi yang kita ukur, ke-6 kaki yang tadi kita ukur ternyata terdapat jalur yang putus. Dengan ciri seperti ini. Kita hubungkan dan avometer tidak bergerak sama sekali. Ini menunjukkan bahwa jalur ini berarti putus. Karena yang seharusnya jalur ini adalah jalur aktif, kita dapat melihat jalur 1, ini adalah jalur vSIM. Jalur vSIM ini harus mempunyai suatu nilai resistansi karena akan terdapat arus yang mengalir pada jalur ini. Anda perhatikan, ini akan masuk kepada IC-UM. Bahkan di saat aktif jalur ini mempunyai nilai tegangan 3 volt. Ini pada IC-UM.